Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan fasal yang kemarin, kitab Safinatun Najah sampai rukun Islam, dan pembahasan yang sekarang adalah rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku anggit fasal suwijing ibarate fasal. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sitatun ana 6. Antuk mina billahi suwijing iman akan kelawan Gusti Allah. Wa malaikatihi lan ngimanaken pira-pira malaikate Gusti Allah. Wa kutubihi lan pira-pira kitabe Gusti Allah. Wa rusulihi lan ngimanaken ing pira-pira utusane Gusti Allah. Wal yaumil akhiri lan ngimanaken ing dina akhir. Wal qadri lan pesten khairihi bagus-bagusé pesten wasyarihi lan ala-alane pesten minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qadar atau qada Allah, yang baik dan yang jelek itu semuanya dari Allah. Rukun iman dapat kita jabarkan lebih lanjut sebagaimana berikut. Iman kepada Allah artinya percaya secara duniawi dan ukhrawi bahwa Allah adalah zat yang memiliki sifat-sifat pertama atau sifat wajib atau sifat pasti. Seperti salah satu contoh sifat wujud, sifat qidamun, sifat baqa, sifat mukhallafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, dan lain sebagainya sampai jumlahnya 20 itu adalah sifat Allah yang wajib teman-teman sekalian dipahami dan hafalkan. Dan ada juga sifat Allah itu sifat mokhal yang jumlahnya juga sama, yaitu 20. Lawan kata dari sifat wujud, wujudun. Itu Allah itu ada. Kalau sifat mokhal atau sifat mustahil Allah itu ya adamun, tidak ada. Kalau sifat Allah qidamun atau yang artinya dahulu, kalau sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah adalah hudusun, itu sifat yang baru. Karena Allah itu kuno, Allah itu sudah ada semenjak dahulu, yaitu dahulu, kidamun, Allah itu kidamun atau bakok, yaitu kekal. Allah itu bakok, bukan fanaun, rusak, bukan. Allah itu baqa. Sifat jaiz atau bebas terjadinya. Fi'lu kulla mumkinin au tarkuhu. Mengerjakan sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Dan selanjutnya yaitu percaya kepada malaikat atau iman kepada malaikat. Percaya bahwa malaikat adalah merupakan makhluk Allah
yang diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya, tidak laki-laki dan juga tidak perempuan, selalu tunduk kepada segala perintah Allah dan tidak pernah menentang perintah-perintah Allah. Jumlah malaikat itu hanya Allah yang tahu. Adapun yang wajib kita ketahui oleh orang Islam adalah jumlahnya itu 10. Satu, malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail sebagai pembagi rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil sebagai peniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israil sebagai pencabut nyawa. Yang kelima adalah malaikat Mungkar sebagai penanya atau ning jero kubur. Mungkar karo nangkir itu malaikat penanya dalam kubur. Terus malaikat yang ketujuh adalah raqib, pencatat amal kebagusan. Terus atid itu adalah pencatat amal yang bagian yang jelek-jelek atau perbuatan manusia lah. Kedua-duanya itu bagian pencatat amal manusia. Yang kesembilan adalah malaikat Malik, yaitu penjaga neraka. Yang ke-10 adalah malaikat Ridwan, yaitu penjaga surga. Demikian itu nama-nama malaikat. Ada 10 yang harus teman-teman hafalkan, pahami, dan tugas-tugasnya sebagai tanda keimanan teman-teman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Maksudnya Allah menurunkan kitab-kitab kepada Rasul yang memuat syariat dari Allah. Adapun yang wajib diketahui oleh umat Islam adalah satu, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya adalah percaya atau iman kepada Rasul Allah. Maksudnya adalah Allah telah mengutus sebagian hambanya untuk menyeru kepada manusia agar menjalankan syariat Allah. Umat Islam itu harus meyakini dan mengetahui Rasul yang berjumlah 25 orang, yaitu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Alyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang wajib teman-teman imani, percaya. Perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah setiap Rasul adalah Nabi, sedangkan Nabi belum tentu Rasul. Nabi adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Iman kepada Rasul juga harus meyakini para Rasul itu mempunyai sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul. Jadi Rasul itu memiliki sifat yang wajib. Yang pertama adalah sidqun. Rasul itu harus sidqun, jujur. Amanah, itu dipercaya. Tabligh, menyampaikan ajaran.
Yang keempat adalah fatonah, yaitu pandai. Setiap rasul itu pasti pandai, jujur, amanah, menyampaikan ajaran. Dan rasul juga mempunyai sifat mohal atau sifat mustahil, yaitu kidbun. Rasul itu tidak mungkin berbohong. Hianatun atau berkhianat. Kitmanun yaitu menyimpan ajaran. Baladatun yaitu bodoh. Rasul itu tidak mungkin bodoh. Yang selanjutnya adalah iman kepada hari kiamat. Maksudnya percaya hari kiamat itu pasti terjadi. Mengenai kapan waktunya Allah yang maha mengetahui. Orang Islam juga harus meyakini adanya satu, nikmat dan siksa kubur. Kedua, dibangkitkan manusia dari kubur pada hari kiamat nanti. Yang ketiga, mahsyar, tempat berkumpulnya manusia setelah bangkit. Yang keempat adalah hisab atau hitungan amal. Yang kelima yaitu mizan atau timbangan amal. Yang ketujuh adalah siratul mustaqim atau jembatan menuju surga. Yang ketujuh adalah maksudnya tadi yang keenam, yang ketujuh adalah surga. Yang kedelapan adalah neraka. Yang kesembilan dan lain sebagainya yang akan terjadi di akhirat nanti. Yang selanjutnya adalah iman kepada takdir Allah, tawqadu Allah. Maksudnya segala sesuatu yang baik maupun yang buruk adalah karena kehendak dari kekuasaan Allah semata. Jadi semua apa yang terjadi pada diri teman-teman sekalian itu semua sudah menjadi takdir Allah, maupun itu yang buruk atau yang baik sudah menjadi kehendak Allah. Kiranya sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Itu mengkaji bareng-bareng kitab Safinatun Najah yang saya terangkan dengan bahasa Indonesia biar mudah dipahami. Awal sampai akhir mungkin banyak kesalahan bagi para penonton sekalian juga, karena saya bukan ahli nahwu shorof, bukan ahli kitab kuning. Apabila ada yang kurang berkenan, ada kekeliruan, silahkan komen di kolom komentar, dikasih masukan biar kedepannya kita akan benahi. Semoga bermanfaat semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.